sini baru. Itu maksudnya. Eh, Adila ya. Bapak, makasih Pak. Untuk style penulisan ikuti APA, Association American Psychology Association, apa itu singkatan dari APA? Lupa. Nah, APA itu ada kok ininya. Boleh pakai Mendeley, pakai bawaan eh, Microsoft Office juga nggak apa-apa. Tetap harus dicek ulang gitu karena suka error. Bukan error, tidak sesuai dengan EPA-nya gitu. Tapi itu membantu. Dan beberapa jurnal mengharuskan pakai Mendeley malah. Kayak saya dulu di Sinta 2 itu pakai Mendeley. Mau tidak mau. Oke, gitu. Terus bagian apa lagi? Kita bicara yang kita kan sudah bahas tadi di awal-awal itu bahwa judul itu harus merupakan cerminan dari research question kan gitu ya. Itu harus sudah pasti itu karena judulnya apa, research questionnya apa, nantinya jaka sembung nggak bisa itu. Artinya research question harus tercermin pada judul. Kemudian di introduction teman-teman eh, memulai logikanya jangan yang umum misalnya bahasa merupakan sarana komunikasi, aduh ngapain itu terlalu umum, langsung aja misalnya interpersonal misalkan tadi ya ya langsung saja ke SFL, jangan dimulai dari bahasa Inggris adalah bahasa atau bahasa adalah sarana komunikasi yang bla bla bla, itu jangan dimulai umum seperti itu ya, harus variatif, langsung aja strict to the point, jangan banyak bertele-tele. Nah itu di introduction. Kemudian di introduction itu sudah mulai diunculkan permasalahannya ke si pembaca, permasalahannya kayak gini, ini kenapa masalah itu penting. Nah baru setelah itu digiring ke research question. Nah, harus nyambung, giring caranya, dan harus mengerucut ketiga, tapi nanti harus mengerucut ke research question, digiring gimana caranya, silakan penggiringannya itu bebas. Dan teman-teman udah belajar tema-tema SRL, CDA juga sudah kan. Nah, setelah research questions, purpose itu harus sesuai dengan research question. Kalau dua ya dua, purpose-nya juga nggak jangan banyak-banyak lah. Setelah itu kemana? Template-nya apa? Mana nih template? Saya harus buka template-nya. WK, kemana lagi? Lupa nyimpennya. PBI kalau nggak salah. Panduan skripsi, template, proposal. Nah, ini saya share screen. Use, oh ini yang contoh kemarin ya. Kok jadi begini, jadi acak-acakan. Nah, originality udah, background. Nah, oh ini mah template konsep itunya ya. Scope of the study, research questions, purpose, kemudian significance of the study, secara teori gimana, secara praktikalnya gimana, kemudian organization of the paper, itu teman-teman udah inilah. Nah, literatur review baru di sini reviewnya kan, literaturnya, cara pengutipannya,
Ya, pakai APA, kemudian subheading ini pakai nomor, jangan lupa research method, research design, research salah satu SMA negeri di Bogor misalnya. Kalau di salah satu kampus di Bogor gitu. Jadi jangan di institusinya. Design, setting, partisipan, data collection, data analysis, kemudian sudah selesai. Nah, nanti kalau misalnya yang bersifat konten, konten analisis, seperti VIA nih, seperti VIA, eh, di pas sempro sama penguji contoh datanya yang konten konten. Jadi contoh datanya diperlihatkan satu atau dua, lima lah aman. Itu ini contoh datanya Pak. Ini sekolah itu susah juga kalau masukkan data. Paling nanti hipotesisnya saja lah. Nanti juga akan ada mas penguji sempro, nggak masalah. Yuk ada lagi teman-teman. Restu udah belum? Restu, Holil, Agung. Pak, mau nanya lagi boleh? Ya boleh, Via. Silakan. Tadi kan kata Pak Alan, kalau yang saya itu kan data konten ya, harus ditampilin. Contohnya, itu cara nampilinnya gimana Pak? Cara menampilkan. Cara menampilkannya, halo, Via nggak kedengeran. Iya, itu maaf sinyal saya lagi kurang bagus. Via, teman-teman yang lain bisa dengar suara saya? Oh, Bapak sama Via putus-putus. display datanya, oh, benar. Display datanya gimana Via aja, kan tadi udah kasih clue display data dari teks mentor kan ya, dari artikel mentor. Nah, dari contoh yang via rasa bagus saja display datanya seperti apa itu dijadikan contohnya via. Oh gitu Pak, baik. Iya, soalnya yang saya lihat dari teks mentor yang udah saya temukan itu mereka hanya dari kutipan aja Pak, kutipan dari cerita tersebut misal ya short story-nya gitu. Kan yang saya temui itu kan ya nggak apa-apa kutipannya aja. Jadi kutipannya aja yang mereka cantumkan cara display datanya. Iya, tapi di lampiran pasti ada itu di lampiran teks utuhnya bisa. Ya, baik Pak, terima kasih. Itu supaya nanti memancing masukan bagaimana data itu ditampilkan oleh si penguji nanti supaya mereka juga paham ini loh yang menjadi data saya gitu. Kan datanya nanti berupa esai ya atau misalkan dari buku bisa ambil aja ini bukunya mau diapain bagian dari ya satu atau dua data lah dimunculkan ini Pak nanti analisis yang akan saya lakukan datanya seperti ini temuan saya yang bagian ini seperti ini nanti saya deskripsi seperti ini gitu jadi kayak ngobrol aja supaya jelas. Kecuali kalau ke yang lapangan itu agak susah juga. Gimana contoh datanya orang kuesionernya juga belum ada responnya misalnya. Gitu ya teman-teman.
Ya, ada lagi? Silakan, Mega, Ira, Ihda, Sarah, Agung. Ayo. Karena saya apa? Ada yang WA ke saya. Maaf kalau misalnya ini Pak Alan langsung, kalau yang bisa. Kalau ini nggak tahu dari kelas ini atau kelas mana ya? Kelas ini kayaknya. Ini nggak bisa karena gini-gini, karena nggak logis, atau mungkin saya kenapa nggak bisa, si topik yang kalian ajukan itu akan menyulitkan kalian gitu. Dan saya nggak mau seperti itu. Sebetulnya bisa saja seperti itu. Sebetulnya bisa dilakukan, tapi aduh jangan deh. Nanti bikin lama. Misalnya itu yang membutuhkan post test itu, yang eksperimen itu biasanya itu yang membutuhkan waktu lama. Kalau sudah ada topik-topik yang cenderung ke sana, udah saya mendingan bilang nggak bisa daripada kalian repot nantinya, ya nggak? Mending saya bilang nggak bisa sekarang daripada nanti ada yang lain misalnya oke bisa, ternyata lama misalnya, itu akan repot. Hindari juga topik-topik yang analisis kesalahan, error analisis, sudah jangan itu mah dah. Nyari kesalahan orang lain itu kan nggak baik. Bukan nggak baik, maksudnya mending yang lain lah daripada error analisis. Dan itu memang sudah disepakati juga kami pembimbing prodi, untuk analisis kesalahan itu sudah tidak lagi. Tapi kalau mau diajukan ya silakan aja, siapa tahu memberikan insight yang baru gitu, nggak masalah. Tapi saya rasa karena udah ada kesepakatan, daripada kerja 2 kali ya. Oke, gitu. Yuk, siapa lagi? Ada pertanyaan? Ini 4 menit lagi nih. Minggu depan kita ini ya libur dulu karena musim mudik. Silakan yang mau mudik yang tenang. Minggu depan tanggal berapa? 29. Ya iyalah, udah masuk cuti bersama itu, libur. Tidak ada perkuliahan, nanti ketemu lagi setelah Lebaran, lanjut lagi seperti biasa. Dan saya harap teman-teman sudah selesai itunya, sudah siap ya, dari sekarang sudah mulai ada yang rampung, sudah jadi proposal kuat gitu. Ingat, proposal itu harus strong, harus kuat, jangan lemah, supaya nanti disetujui untuk lanjut jadi topik penelitian skripsi kan gitu ya. Pengajuan itu kan harus kuat, proposal itu. Kalau lemah, ini benar sih, tapi kok isinya lemah ya, nah, nantinya itu masalah lagi. Gitu. Oke teman-teman, cukup ya? Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Selamat menjelang buka puasa dan Lebaran. Nanti kita ketemu lagi setelah Idul Fitri. Semoga sehat-sehat semua ya. Kita bertemu lagi. Thank you. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Sama teman-teman. Sama-sama.